Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia, semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat, bajikan tegak. Yap, sangat keras apa yang menjadi pernyataan Bapak yang ada di video tadi. Dan semakin kesini rakyat sudah mulai sadar bahwa biang kerok kerusakan negeri ini adalah Pak Jokowi. Demokrasi dirusak, konstitusi diacak-acak, bagaimana agar bisa meloloskan anaknya untuk menjadi wakil presiden. Jokowi itu periode paling buruk dalam ekonomi Indonesia. Nilai tukar kita drop di era Jokowi, inflasi kita drop di era Jokowi, persepsi korupsi kita drop di era Jokowi, tingkat kecerdasan kita drop di era Jokowi, stunting kita drop di era Jokowi, semua itu drop. Jadi kita mesti anggap bahwa memang evaluasi politik, bahkan evaluasi internasional mengatakan bahwa era Jokowi itu adalah era korupsi terbaik, terbesar, kedua di dunia kan. Jadi Presiden Prabowo juga mesti fair mengatakan bahwa ada prestasi, terutama Pak SBY, tetapi kemudian defisit legitimasi jadi di era Pak Jokowi. Jadi kalau kita rumuskan dengan satu kalimat, Jokowi memberantakkan demokrasi yang udah dibuat oleh SBY itu. Yuk, kita bermain pantun bersama Mas Fufu Papa. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden di berpantun pun harus membaca buku. Aduh. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Jadi wapres dengan proses yang tidak lumrah karena dibantu pamannya di MK dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Indonesia gelap, tak tentu arah, karena menang hasil kecurangan dong. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden, diberi kedong-dong. Nah, lo terusin aja sendiri dong. Men, lo kemarin saksiin ya, pas Pak Prabowo ngundang Pak sarkas Jokowi, sarkas lagi. Bukan mendukung garis keras. Pas acara peresmian dan antara men, ya kan? Ada Pak SBY juga sih. Didiain banyak orang, dimention banyak orang, para kaum benci semua. Kan peresmian launchingnya dan antara tuh. Ya. Dari sekian banyak typingan ke gue nih, komenan ke gue. Pada bilang, dan antara tuh sama kayak modus emak-emak pas mau lebaran. Iya. Kata dia, maksud lo apaan? Iya, mama kan kalau lebaran kan begitu ngomong sama anaknya. Sini mama simpen THR-nya, sini mama simpen THR. Anjir, disangka investasi bodong kali dan antara. Ih, sadis lo para kamu benci. Emang iya apa kagak ya? Masa dan antara disamain sama investasi mak-mak ke anaknya pas mau lebaran? Ya, teman-teman, korupsi di negara kita ini semakin tahun semakin merajalela. Dan bahkan kalau kita lihat orang-orang yang korupsi itu bukan orang yang tidak punya duit. Bukan orang yang tidak memiliki harta, ya, orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tetapi mereka tetap mengkorupsikan demi mendapatkan harta yang lebih besar lagi, teman-teman. Apalagi ya korupsi yang baru ini mengenai di Pertamina, teman-teman. Dan itu artinya bahwa ya masih belum ya ada kepercayaan masyarakat tentang bagaimana ya pelaku korupsi ini dikejar. Kenapa? Kalau hanya sekedar begini saja mungkin mereka nantinya di penjara dan lain sebagainya, maka tentu ya harta yang mereka korupsikan itu masih tetap utuh di tangan mereka. Makanya kita
ya kalau memang benar-benar ya Presiden Prabowo misalnya memberantas korupsi, maka buatlah perpu perampasan aset. Ya, karena hanya itu yang membuat para koruptor ini ketar-ketar. Kenapa teman-teman? Tentu mereka berpikir bahwa ketika mereka ketahuan korupsi, melakukan tindakan korupsi, maka habislah harta mereka dan tentu tidak ada lagi yang tersisa. Nah, makanya itu salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi sampai sekarang teman-teman, ya beberapa kali ganti presiden dan belum ada yang berani melakukan ya undang-undang perampasan aset atau membuat perpu perampasan aset tersebut, ya, sehingga ini menjadi pertanyaan kita sebagai masyarakat biasa, kapankah ya pemerintah lebih serius di dalam memberantas korupsi? Karena kalau hanya sekedar ditangkap dan ketahuan dan masuk penjara teman-teman, nah apalagi kalau hukumannya sangat ringan, maka tentu itu bukan malah memberikan ya tindakan di dalam penanganan korupsi, tetapi itu malah membuat semakin banyak. Kenapa? Karena hukuman itu ya tidak sesuai dengan apa yang dikorupsikan. Nah, di sini dikatakan teman-teman, ya bagaimana korupsi di Pertamina sekarang ini. Sosok pertama pembongkar mega korupsi Pertamina 968,5 triliun. Pertamina bantah Pertamax dioplos. Nah, ini teman-teman, wah banyak sekali. 968,5 triliun, luar biasa. Kasus dugaan mega korupsi di Pertamina yang merugikan negara hingga 193 triliun pada tahun 2023 dan total merugikan negara hingga 968,5 triliun terus bergulir. Kini 7 orang telah jadi tersangka. Nah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Kejagung Harley Sirega membeberkan awal mula terungkapnya korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga tahun 2018 sampai 2023. Nah, dari fakta tersebut terungkaplah siapa sebenarnya sosok pertama yang berhasil membongkar mega korupsi di dalam perusahaan BUMN tersebut. Semua itu berawal dari laporan atau keluhan warga. Harley mengatakan kasus mega korupsi ini berawal dari adanya temuan terkait keluhan masyarakat di beberapa daerah soal kualitas bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax yang dianggap jelek. Ya, terungkap sosok pembongkar pertama mega korupsi ini ternyata para warga yang ada di Papua dan Palembang. Kemudian kalau ingat di beberapa peristiwa ada di Papua dan di Palembang terkait soal dugaan kandungan minyak yang katakanlah jelek. Ini kan pernah mendapat respon luas dari masyarakat bahwa mengapa kandungan terhadap Pertamax misalnya yang dinilai kok begitu jelek, kata Harley dikutip dari program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV. Nah, kemudian dengan adanya temuan tersebut, Harley mengatakan pihaknya langsung melakukan pengamatan lanjutan hingga pengumpulan data. Nah, ternyata kata Harley, keluhan dari masyarakat itu berbanding lurus dengan temuan terkait dengan adanya kenaikan Pertamax hingga subsidi pemerintah yang besar dan dirasa tidak perlu diberikan. Sampai pada akhirnya ada keterkaitan dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian tadi terkait misalnya kenapa harga BBM harus naik misalnya. Ternyata kan ada beberapa pemerintah yang harusnya tidak perlu tuturnya. Harley menuturkan temuan-temuan tersebut pun bermuara ke dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Nah, kemudian teman-teman, karena ada sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka ini, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar jelasnya. Nah, kemudian kini ramai beredar narasi yang menyebutkan bahwa Pertamax dioplos Pertalite
dan membuat masyarakat kembali emosi. Soal hal itu, Pertamina mengungkapkan bantahan bahwa Pertamina menegaskan Pertamax yang dijual di pasaran telah sesuai spesifikasi RON 92. Kemudian pernyataan ini menepis tudingan Pertamax telah dioplos dengan BBM jenis Pertalite yang beredar di media sosial setelah Kejagung mengungkap adanya korupsi tata kelola minyak mentah. Jadi kalau untuk kualitas BBM, kami pastikan bahwa yang dijual ke masyarakat itu adalah sesuai dengan spek yang sudah ditentukan oleh Dirjen Migas. RON 92 itu artinya ya Pertamax, RON 90 itu artinya Pertalite, ujar Vice President VC Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso Selasa 25 Februari 2025. Nah, kemudian dia juga menegaskan Pertamax yang beredar di pasaran telah melewati penelitian dan pengajuan dari Lembaga Sertifikasi Produk Migas, Lemigas. Fajar juga berujar narasi Pertamax dioplos Pertalite berbeda dengan pernyataan Kejagung saat konferensi pers pada Senin 24 Februari 2025. Jadi di kejaksaan mungkin kalau boleh saya ulangkan lebih mempermasalahkan tentang pembelian RON 90 dan 92. Bukan adanya oplosan sehingga mungkin rahasia yang keluar yang tersebar sehingga ada disinformasi di situ. Tapi bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. RON 92 adalah Pertamax, RON 90 adalah Pertalite jelasnya. Nah, Kejagung telah menetapkan 7 tersangka dari kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama KKKS tahun 2018-2023. Nah, mereka adalah Direktur Utama Dirut PT Pertamina Patraniaga, Rifasiaan, Direktur Optimasi Feedstock dan Produk PT Kilang Pertama Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dan Vice President ya Feedstock PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Lalu tersangka lainnya adalah ada Dirut PT Pertamina International Shipping Yogi Fernandi, beneficiary owner atau penerima manfaat dari PT Navigator Katulistiwa Muhammad Keri Andrianto Reza. Nah, itu teman-teman tentang korupsi Pertamina ini di Pertamina, dan tentu kita mengharapkan pemerintah supaya memberikan hukuman yang seberat-beratnya.